Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudaraku dimanapun berada, pertama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga terlimpah surah kepada junjungan kita paduka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, dan sampailah kepada kita semua. Baiklah, dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk mensitir sekelumit firman Allah yang ada kaitannya dengan tema yang saya akan berikan, yakni tentang thalabul ilmi. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam ayat ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kepada kita semua, apabila kita tidak paham, tidak mengetahui, tidak punya ilmu, atau belum punya ilmu, belum tahu, maka kita disuruh untuk bertanya kepada ahli dzikir. Menurut tafsir, ahli dzikir disebut, ahli dzikir tersebut adalah ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah atau memintalah kamu ahla dzikri, kepada ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian semua tidak mengetahui. Bertanyalah. Jadi ini kalau kita tidak tahu tentang apapun, sebaiknya dan seyogianya bahkan diperintahkan untuk bertanya, untuk mencari jawaban apa yang kita tidak tahu tersebut. Dalam hal ini tentunya yang dimaksud adalah tentang thalabul ilmi, belajar ilmu. Sebab kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, dalam perut ibu ini, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan, dan akal. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita semua, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita waktu bayi tentunya tidak tahu apa-apa, mungkin bahkan tidak ingat apapun, tidak tahu apa-apa. Nah, ini. Kemudian Allah jadikan bayi tersebut, prosesnya itu Allah jadikan pendengaran, kemudian bayi mendengar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, kemudian penglihatan, wal afidah, dan akal. Jadi manusia siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, apapun bangsa, sukunya, asal muasalnya sama, yaitu seorang bayi yang la ta'lamuna syai'a, yang tidak tahu apa-apa. Oleh sebab itu, karena kita asalnya tidak tahu apa-apa, kemudian kita belajar, baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga Allah menjadikan kepada kita semua dari kecil itu bisa tahu. Dan tentunya sebagian besar itu karena kita diberi tahu, diajari oleh ayah bunda kita, dikasih tahu pelajaran ini, bahkan belajar berbicara, belajar
menyebutkan nama ayahnya sendiri, nama ibunya sendiri, emak, bapak. Kalau Sunda embi, ada orang yang menyebut embi, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan sebelumnya diajari hau hakeng. Ada yang menafsirkan filosof hau hakeng itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu asalnya manusia. Namun setelah itu, setelah datang paduka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, datanglah Islam. Maka paduka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang masyhur, beliau bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Carilah ilmu walaupun sampai di negeri Cina. Itu perintah paduka baginda Rasul, disuruh mencari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina jika ada, memang tidak ada di daerah yang terdekat, ya, kemanapun. Ini pentingnya mencari ilmu. Toh kenapa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin minal mahdi ila lahdi? Sebab mencari ilmu itu difardukan atas kaum muslimin, yang mencakup muslimat juga, baik laki-laki maupun perempuan, minal lahdi ilal lahdi, sejak digendong sampai masuk ke liang lahat, ke liang kubur. Itu sejak dibuaian, selagi hayat di kandung badan, sejak dibuaian itu sudah difardukan mencari ilmu. Kemudian yang namanya ilmu itu tentunya juga kalau kita bahas tidak akan habis, karena ilmu Allah itu sangat luas sekali. Makanya Allah zat yang maha alim, alimun bidati sudur. Allah zat yang mengetahui apa-apa yang sekalipun ada dalam hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Itu Allah. Jadi ilmu Allah itu sangat luas. Seandainya pohon-pohon dijadikan pena, daun-daun dijadikan kertasnya, lautan dijadikan tintanya, maka tidak akan habis ilmu Allah. Tidak akan habis, masih banyak lagi, tidak akan. Jadi kita ini sebagai manusia yang tentunya tidak sedikit pun tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Makanya kita diperintahkan untuk belajar atau menuntut ilmu sedikit demi sedikit agar kita tahu, terutama ilmu hal yang berhubungan dengan seketika yang kita akan kerjakan pada saat ini. Contohnya ilmu hal itu apa? Sholat. Hari ini jam 6 pagi umpamanya, nanti siang jam 12 umpamanya sholat duhur. Kita sudah harus belajar ilmu sholat duhur itu harus seperti apa, harus belajar, harus kita belajari. Dari mulai sholat, niat, dan praktek-praktek sholat tersebut, dari mulai wudhu, toharohnya, wudhunya, praktek sholatnya, bacaan sholatnya, tata tertibnya, itu harus dipelajari. Itu ilmu hal, ilmu yang seketika, yang segera, yang urgent, seketika. Itu ilmu yang berhubungan dengan seketika, ilmu hal. Pas datang bulan Ramadan umpamanya lagi, kita harus mengetahui apa yang harus dikerjakan di bulan Ramadan, yaitu tentang ilmu puasa. Bagaimana itu puasa, cara puasa yang benar, bagaimana puasa supaya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya
harus kita pelajari. Itu ilmu hal, ilmu yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Jadi apapun situasi dan kondisinya di zaman sekarang, kita terus harus mencari ilmu sebanyak mungkin, dan tentunya dengan niat ibtigha'i mardatillah, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, pentingnya ilmu, karena ilmu itu semua perkara pakai ilmu. Makanya perlu kita pelajari apapun yang kita kerjakan pakai ilmu. Seorang guru mengajar kepada muridnya, tentunya gurunya itu sudah tahu ilmunya, sudah tahu mengajar. Seseorang yang belajar ilmu itu tentunya harus mengetahui juga adab-adab, tata krama, sopan santun kepada gurunya, sehingga alhasil nantinya ia akan mendapatkan berkah manfaat dari ilmunya tersebut, karena berakhlak baik, berbudi pekerti baik kepada gurunya sendiri. Oleh sebab itu, dalam mencari ilmu diantaranya kita pertama niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, niat menghidup-hidupkan agama Islam. Yang ketiga, niat untuk mencari bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Dan yang keempat, niat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sah juhud dan takwa kalau tidak punya ilmu. Semua orang, semua makhluk Allah diberi kekuatan, diberi kasih sayang, tetapi tidak diberi ilmu pengetahuan. Semua makhluk Allah beri kasih sayang. Contohnya apa? Kita mengasihani anak kita. Makhluk lain pun ada, ayam pun mengasihani anaknya, kasih sayang kepada anaknya. Kucing pun sama, kasih sayang kepada anak. Apalagi manusia punya kekuatan, binatang pun ada kekuatan. Kita lihat singa, kita lihat harimau, badak, apapun binatang, sampai tikus pun menggigit kertas, kadang-kadang semen digigit, kayu digigit, itu kekuatan punya. Jadi semuanya diberikan kepada makhluk, namun satu saja yang diberikan kepada haiwan tersebut adalah ilmu. Coba seandainya kalau hewan diberikan ilmu, udah kalah kita ini manusia ini. Ya. Kalau hewan mencuri singkong, mungkin sekedar daunnya saja. Kambing masuk ke kebun orang semua makan daun singkong, karena tidak tahu bagaimana caranya untuk mencabut singkong, makan singkong, karena tidak diberi ilmu seperti itu. Tapi kalau manusia kan diberikan ilmu, bisa memetik daun singkong, bisa memasak singkong, memakan singkong. Contoh lain, seekor monyet memetik kelapa. Dia puyeng, macam mana ini? Pengen kelapa tapi tidak tahu caranya macam mana. Ini ada keinginan, ada kesamaan ingin, tapi tidak diberi ilmu pengetahuan.
untuk itu. Tetapi manusia karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, pikiran, ilmu pengetahuan, akal, pikiran, maka Allah anugerahkan kepada manusia itu diberikan ilmu dalam otaknya sehingga bisa menciptakan berbagai macam benda tajam, baik itu berbentuk pisau, berbentuk golok, parang dan lain sebagainya, sehingga dapatlah manusia itu jika ingin minum kelapa atau memakan kelapa, maka sudah kita bisa dan kita menyaksikan bersama dengan sangat mudahnya, yaitu dengan golok dibuka, dikerek pakai sendok, dibuka, diambil airnya langsung diminum, dan kelapanya kita bisa ambil. Itulah manusia, kelebihan manusia. Walaqad karamna bani adama. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam ini dengan ilmu dan amal. Kaum muslimin rahimahullah, jadi sekali lagi mari kita sama-sama untuk belajar ilmu agama, terutama karena yang faridotun di situ bukan ilmu dunia, tapi ilmu yang berhubungan dengan agama kita, dengan ibadah kita. Ya. Kalau ilmu memasak itu tidak diwajibkan, tapi diperbolehkan. Mau belajar memasak, bahkan secara tidak langsung tidak belajar pun masak bisa. Sekedar masak nasi dan lauk apa adanya itu bisa. Nah, itu tidak yang dimaksudkan ilmu itu. Yang diwajibkan itu adalah ilmu yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah kurban, dan ibadah-ibadah lainnya. Itu semuanya memerlukan ilmu. Kaum muslimin rahimahullah, mungkin untuk kajian tentang pembahasan ilmu sampai di sini dulu. Insya Allah akan disambung kembali karena pembahasan ilmu itu masih banyak. Belum hikmah dan fadilahnya ilmu itu apa dan seperti apa. Maka kita akan insya Allah akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat jasmani rohani. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.